Kembali lagi nih bersama saya dengan Leza dari Legal Get Home. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih kepada homers terkait apa saja sih yang akan homers dapatkan ketika melaksanakan akad kredit di notaris. Nah, sebelumnya di subscribe dulu ya untuk channel YouTube Get Home di bawah ini. Pastinya homers sudah nggak asing lagi nih sama akad kredit di notaris. Nah, akad kredit itu kan transaksi jual beli rumah yang melibatkan dengan pihak ketiga, yaitu pihak bank selaku yang memberikan menjaminkan kepada pihak homers. Nah, apa saja sih hak-hak yang akan homers dapatkan ketika sudah melaksanakan akad kredit di notaris? Simak baik-baik ya. Yang pertama yang homers dapatkan ketika sudah melaksanakan akad kredit di notaris yaitu adalah akta jual beli. Nah, akta jual beli itu berisi klausul mengenai pembelian rumah antara homers dengan pihak penjual. Nah, di akta jual beli itu tertera nih homers membeli rumah di proyek Get Home tuh unit mana, terus juga untuk nilai pajaknya berapa. Di AJB itu menjelaskan nih terkait transaksi jual beli tersebut antara homers dengan pihak penjual. Lalu yang kedua adalah sertifikat, yaitu sertifikat hak milik. Nah, sertifikat itu kan di Indonesia itu kan merupakan suatu syarat kepemilikan sah suatu properti ya homers ya. Nah, ketika kita sudah melakukan akad kredit nih, ke homers di sertifikat tersebut menjadi nama homers nih, karena untuk sebagai syarat pemilik rumah tersebut harus berganti nama nih menjadi nama homers. Nah, sertifikat kita alhamdulillah di Get Home ini sertifikat sudah pecah dan juga legalitasnya sudah aman dan juga tidak terhadap untuk balik namanya bisa dipastikan oleh dari kita 100%. Baik homers, untuk sertifikat ini ketika sudah balik nama menjadi nama homers, nah karena ini sistemnya melalui akad kredit melalui bank, nah ketika sertifikatnya sudah balik nama menjadi nama homers, ini sertifikatnya akan dikasihkan nih kepada pihak bank nih. Nah, sertifikat tersebut akan kembali ke homers, akan dikasihkan kepada homers dari bank ketika homers sudah melunasi kewajiban pokok antara homers dengan pihak banknya tersebut. Lalu yang ketiga adalah IMB. IMB ini merupakan izin mendirikan bangunan. Nah, IMB ini kan disahkan oleh daerah setempat ya. Nah, izin mendirikan bangunan ini berguna untuk sebagai syarat bahwa di atas lahan ini emang berdiri nih suatu bangunan dengan luas bangunan berapa. Jadi homers membeli rumah sudah aman nih terkait untuk izin bangunannya karena sudah disahkan oleh kepala daerah setempat. Dan juga dalam hal ini ketika akad kredit izin mendirikan bangunannya akan dikasihkan terlebih dahulu nih ke bank. Nah, ketika sudah homers melakukan pelunasan kepada pihak bank baru deh dapat izin mendirikan bangunannya tersebut. Baik, lalu yang keempat adalah yaitu adalah perlindungan ataupun yang biasa disebut sebagai asuransi. Asuransinya itu ada dua, asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Asuransi kebakaran ini berguna sebagai perlindungan dari bank ketika seandainya nih ketika pembangunan rumah ataupun homers rumahnya sudah jadi ada terjadi kebakaran nih. Nah, dari bank itu dapat memfasilitasi ya. Jadi bangunan tersebut bisa direnovasi. Adapun untuk yang asuransi jiwa, nah ini berguna untuk sebagai proteksi di mana anggaplah homers sudah berjalan selama 2-3 tahun, namun terkena musibah, maka ntar akan mendapatkan proteksi yaitu pelunasan secara keseluruhan. Dan untuk rumahnya itu akan dialihkan kepada ahli waris homers sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah APHT atau yang bisa disebut sebagai Akta Pemberian Hak Tanggungan. Nah, APHT ini berfungsi sebagai pemberian tanggungan di mana kan homers ini kan membeli rumah kan secara kredit ya dari bank. Nah, bank itu dari notaris itu memberikan akta pemberian hak tanggungan di mana di sertifikat tersebut terdapat HT-nya nih, hak tanggungan. Misalnya homers selama membeli rumah tersebut anggaplah angsurannya selama 15 tahun. Nah, berarti bank itu memberikan hak tanggungan selama 15 tahun. Di mana di HT tersebut dijabarkan nih di APHT-nya selama 15 tahun sertifikat ini merupakan dititipkan ke bank. Nah, adapun bila sudah lunas, homers dapat sertifikat tersebut dari bank. Nah, yang terakhir adalah surat perjanjian kredit. Nah, surat perjanjian kredit ini homers ini berisi tentang mengenai angsuran homers kepada bank untuk membeli rumah tersebut. Jadi anggaplah homers membeli rumah sebesar selama 15 tahun dengan nominal sekian. Nah, di surat perjanjian kredit tersebut terlampir nih homers nih nominal berapa yang harus homers tunaikan dari tahun ke berapa sampai tahun ke berapa sampai tahun terakhir. Baik nih, terakhir homers ya. Nah, di Get Home ini
Alhamdulillah nih homers, bila ingin membeli rumah jangan khawatir, karena untuk legalitas dari mulai sertifikat, izin mendirikan bangunan, dan juga PBB serta dokumen-dokumen lain, insya Allah dengan Get Home aman semua nih. Lalu untuk yang fasilitas seperti biaya notaris, biaya pajak, biaya asuransi, itu sudah free all in ya dari Get Home ya. Jadi homers jangan khawatir nih bila ingin membeli rumah ketika akad di notaris, insya Allah dari Get Home semuanya aman. Baik, begitulah homers dari poin-poin yang sudah saya sampaikan nih terkait apa saja sih yang homers dapat ketika sudah melakukan akad kredit di notaris. Nah, sekian dari saya. Semoga dengan penjelasan tadi homers jadi terhindar ya dari hal yang tidak diinginkan ketika ingin membeli rumah. Baik, jangan lupa di subscribe, ditonton videonya, like, share ke teman-teman kalian yang ingin membeli rumah ya. Baik, terima kasih homers.